sudah meluangkan waktu dan tempat untuk bersedia diwawancarai tentang rekrutmen dan pelatihan. Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama, bisa dijelasin nggak sih, Pak, bagaimana proses rekrutmen di toko Bapak dari awal sampai calon karyawan diterima? Oke, untuk yang pertama yaitu ada yang namanya penerimaan lamaran. Yang kedua ada yang namanya screening administrasi CV. Yang ketiga ada namanya tes. Yang keempat ada tes psikologi. Yang tes pertama tadi ada tes asesmen yang berbeda. Jadi yang ketiga tadi, yang keempat tes psikologi. Yang kelima ada tes teknis. Yang keenam ada wawancara HRD. Yang ketujuh ada wawancara bersama user atau pemilik atau manajer. Yang ketujuh ada pengecekan referensi. Yang kedelapan penawaran kerja. Yang kelima ada medical check up sampai selesai. Oke, langsung saja pertanyaan kedua, hal apa yang paling Bapak perhatikan saat menerima calon karyawan? Yang diperhatikan di saya itu ada 3. Biasanya ada kualifikasi atau skill dan experience, ada kecocokan budaya atau kultur. Yang ketiga ada sikap dan motivasi. Terus yang ketiga, apakah toko Bapak ini lebih mengutamakan pengalaman kerja atau potensi calon karyawan untuk berkembang? Untuk itu ada dua ada dua opsi. Yang pertama itu kan ada senior atau manajerial yang memungkinkan itu bisa menjadi prioritas pertama karena mempunyai pengalaman kerja. Yang kedua ada posisi junior atau fresh graduate yang bisa melakukan perkembangan dan kemampuan belajar untuk cepat berkembang di toko kita. Oke, selanjutnya bagaimana cara HRD memastikan proses seleksi berjalan adil untuk semua pelamar? Untuk itu kita ada rubrik penilaian standar yang menggunakan daftar kriteria dari sistem skor yang sama untuk di semua kandidat. Lalu ada wawancara terstruktur yang memberikan pertanyaan inti yang serupa kepada setiap pelamar untuk posisi yang sama. Lalu ada panel interview dan blind resume screening. Itu opsional karena yang terakhir. Apakah perusahaan membuka program khusus untuk rekrutmen fresh graduate atau magang? Untuk itu sangat umum ya, terutama di perusahaan atau perusahaan yang skala kecil atau skala besar yang bisa membentuk yang membentuk biasanya berupa manajemen trainee. Lalu ada graduate program dan program magang atau internship. Selanjutnya, apakah ada tes psikologi atau kompetensi dalam proses seleksi? Itu ada. Itu sangat umum karena kan tes psikologi juga kan kita mengukur aspek kognitif atau logika verbal dan kepribadian secara kerja, dan uji kompetensi digunakan untuk mengukur dia kemampuannya sampai mana. Latihan apa saja yang biasanya diberikan kepada karyawan baru? Untuk pelatihan kita bisa ada pelatihan umum yang mendapatkan orientasi perusahaan atau onboarding, dan pelatihan dasar tentang produk atau sistem, dan sesi tentang budaya kerja yang berada di perusahaan kita. Oke, bagaimana HRD tahu pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan? Saya menggunakan survei, penilaian performa, feedback dari manajer, dan analisis kebutuhan berdasarkan tren industri yang misalnya melalui performance review tahunan atau identifikasi gap keterampilan. Apakah di sini ada program pelatihan berkelanjutan untuk mengembangkan karir? Untuk mengembangkan karir ya ada banyak. Untuk menawarkan program seperti itu, misalkan ada kursus online, kita memberikan secara free untuk karyawan-karyawan kita untuk berkembang kemudian di depannya. Apakah pelatihan lebih fokus ke kemampuan teknis atau juga mencakup soft skill seperti komunikasi? Untuk pelatihan biasanya seimbang.
teknis untuk keterampilan spesifik pekerjaan, dan soft skill seperti komunikasi, leadership, dan manajemen. Dan manajemen waktu ini tergantung pada peran yang tetapi soft skill sering diintegrasikan untuk pertumbuhan holistik. Siapa yang biasanya mengisi atau membimbing pelatihan tersebut? Untuk pengisian atau pelatihan tersebut ialah untuk diisi biasanya dari internal atau dari manajer atau senior staff atau tim HR langsung, atau dari eksternal, dari trainee profesional atau konsultan yang untuk mensupervisor dan membimbing personal. Terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya yang bersedia untuk diwawancarai, dan apabila ada perkataan dan perbuatan dalam pertanyaan tadi, kami bermohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama.